Warga menggugat Gubernur Jambi, 8 perusahaan tambang dan Kementerian SDM senilai 5 triliun rupiah. Gugatan kelas action itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu, 8 Maret 2023. Gugatan itu dilayangkan terkait permasalahan angkutan batubara yang menyebabkan rusaknya jalan nasional di Jambi hingga kesehatan masyarakat yang terganggu. Di dalam gugatan itu, mereka meminta tergugat untuk membayar kompensasi bagi masyarakat Jambi sebesar 5 triliun digunakan untuk perbaikan jalan dan biaya kesehatan. Kemudian menghukum para tergugat untuk menghentikan aktivitas batubara di jalan nasional. Hal ini dikatakan Ibnu Khaldun selaku penggugat. Pengangkutan batubara di Jambi hingga kini masih menggunakan jalan nasional yang sebenarnya untuk masyarakat umum. Ribuan truk batubara melewati jalan nasional sehingga kerap terjadi kemacetan yang mengganggu masyarakat. Progres pembangunan jalan khusus batubara sendiri hingga kini masih dilakukan. Artinya, jalan nasional masih akan tetap digunakan truk batubara. Dengan penggunaan jalan yang tidak semestinya, hak masyarakat untuk hidup sehat telah dirampas, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam gugatan yang dilayangkan, kata Ibnu Khaldun, ada pula turut tergugat antara lain Direktorat Jenderal Pajak RI, Kapolda Jambi, Ketua DPRD Jambi, KPK, dan sebagainya. Gugatan ini adalah bentuk tindak lanjut dari aksi sebelumnya ya, aksi petisi 1 juta tanda tangan. Nah ini bentuk konkret kita sebagai warga negara yang patuh dan tunduk sebagai hukum ya. Kami melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemerintah. Pertama SDM, Kementerian SDM sebagai tergugat 1, kemudian Gubernur Jambi sebagai tergugat 2, kemudian ada beberapa perusahaan tambang yang mempunyai izin tambang batubara, kemudian beberapa perusahaan yang jasa angkutan batubara. Kemudian kami juga menggugat KPK sebagai turut tergugat. Kenapa kami menggugat KPK juga? Karena tidak menutup kemungkinannya pemberian izin tambang batubara ini tidak menutup kemungkinan ada kolusi, korupsi, nepotisme. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang dan tugas KPK, bahwa KPK kalau tidak melakukan pemeriksaan terhadap para tergugat, baik itu gubernur maupun apa, maka KPK dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah kemudian kami juga mengikut sertakan turut tergugat 2 adalah Dirjen Pajak. Kenapa Dirjen Pajak kami ikut serta dalam gugatan ini? Karena tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha ini melakukan tindak pidana perpajakan. Jadi maka kami mengikut sertakan Dirjen Pajak. Apabila Dirjen Pajak dia melakukan pemeriksaan, maka Dirjen Pajak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian Kapolda Jambi, kami ikut sertakan dalam gugatan ini. Kenapa kami ikut sertakan? Karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, polisi adalah bertugas untuk memberikan kenyamanan, ketertiban umum. Nah, dengan adanya kemacetan aktivitas batubara, jujur artinya masyarakat tidak merasakan kenyamanan maupun ketertiban. Artinya polisi Polda Jambi gagal, kami anggap gagal menciptakan kondisi aman, tertib. Nah, makanya kami gugat di dalam itu kepolisian Polda Jambi. Kemudian DPR provinsi kami ikut sertakan dalam gugatan ini. Jadi sesuai dengan tupoksi undang-undang, DPR merupakan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Nah ini fungsi ini yang tidak berjalan. Kalau memang fungsi ini berjalan, kami yakin masyarakat Provinsi Jambi aktivitas batubara tidak berjalan di lintas jalan nasional. Karena fungsi pengawasan ini tidak berjalan, maka kami menganggap mosi tidak percaya kepada DPR Provinsi Jambi. Ya itu. Bang, dampak kemacetannya apa aja yang dirasakan masyarakat di batubara itu? Jadi dampak dari kemacetan kami juga masukkan dalam gugatan. Pertama, kemacetan ini sudah meresahkan, sangat memprihatinkan ya. Itu. Kemudian jalan rusak. Itu jelas. Kemudian inflasi. Kenapa inflasi? Kita sama-sama tahu bahwa Jambi ini bukan provinsi yang memproduksi 9 bahan pokok. Disuplai dari provinsi lain. Nah, 9 bahan pokok ini seperti sayuran yang dari Curug, dari Linggau, dan ini tidak bisa masuk kota Jambi. Dan ini berakibat tingginya, artinya mahalnya dari 9 bahan pokok.
akibat tidak bisa melintas di jalan nasional itu. Nah kemudian beberapa korban data yang kami miliki dari Dirlantas ya akibat kecelakaan dari batu bara ini sudah banyak korbannya. Dari 2021, 2022 itu sudah banyak. Kami mengantongi data itu semua. Berharap kepada gubernur maupun Kapolda Jambi dengan adanya masukan gugatan ini, artinya permasalahan batu bara adalah status quo, ya. Nah, artinya sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan aktivitas batu bara boleh dilintas jalan umum, artinya aktivitas batu bara dilarang ya, di stop ya, nggak boleh menggunakan jalan nasional ya, karena belum ada putusan pengadilan. Artinya aktivitas batu bara dihentikan ya. Kami minta Kapolda Jambi sebagai penegak hukum untuk benar-benar menjalankan aturan hukum. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni, membenarkan adanya gugatan class action tersebut. Kini pihaknya tengah mempelajari berkas dan dalam waktu dekat akan menunjuk yang menangani perkara tersebut. Class action sepertinya. Nanti kita lihat dari gugatan, nanti kita baca gugatan perwakilan dari masyarakat untuk mengenai angkutan batu bara yang terjadi di Kota Jambi. Nah, itu prosedurnya secara ikut, tata caranya didaftarkan sudah oleh rekan-rekan wartawan, sedang dalam proses pendaftaran. Nanti baru kita lihat nomor perkaranya berapa. Setelah itu nanti akan dipelajari oleh pimpinan kita di sini, Pak Ketua Pengadilan, untuk mempelajari berkas tersebut, dan dalam tenggang waktu 1-2 hari nanti akan ditunjuk majelis yang mengadili perkara tersebut. Ya, dengan demikian nanti baru akan dapat jadwal sidangnya. Nanti rekan-rekan wartawan silahkan untuk meliput, mengikuti perkembangan persidangan, karena nih sidang bersifat terbuka untuk umum. Ya. Berarti waktunya 2 hari ke depan nanti baru kita tentukan jadwal sidang dan majelisnya siapa nanti ditentukan oleh pimpinan pengadilan. Kalau sementara sudah tahu gitu Pak, yang digugat ini siapa, terus yang penggugatnya siapa aja Pak? Ya belum, kita kan membaca dulu nanti apa yang didaftarkan tuh. Sebelumnya pada Selasa 28 Februari hingga Rabu 1 Maret kemacetan panjang sempat terjadi hingga 22 jam lamanya di Jalan Lintas Sumatera, Sarolangun, Batanghari. Arus lalu lintas lumpuh total akibat banyaknya truk angkutan batu bara yang parkir di bahu jalan. Atas hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga mengambil tindakan telah menutup operasional batubara di Jambi. Hingga kini operasional truk batubara masih ditutup dan belum diketahui kapan akan dibuka kembali. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.